siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Desri Afani Simorangkir dengan NIM D1 dari kelas M Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Izin mempresentasikan tentang margofoli atau tepi daun, nervatio atau tulang daun, dan permukaan daun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Insinyur Jasminarni MSI, dan kepada rekan-rekan serta pihak-pihak yang membantu terselesaikannya praktikum kami kali ini. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya kita mengerti apa pengertian dari daun. Daun merupakan alat yang penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan, sebab disitulah terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis akan didistribusikan ke seluruh organ untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi tumbuhan. Daun terbagi menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Pada daun majemuk terdapat sejumlah anak daun yang melekat pada tangkai daun. Jika anak daun muncul di sisi lateral rakis, daun disebut majemuk bersirip. Dan kalau semua anak daun muncul di ujung rakis yang amat pendek sehingga dapat dikatakan melekat di ujung tangkai daun bersama, maka daun seperti itu disebut dengan daun majemuk menjari. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu margofoli atau tepi daun. Secara garis besar, tepi daun dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu tepi daun rata atau integer dan tepi daun tore atau divisus. Tore-tore pada tepi daun sangat beraneka ragam sifatnya. Biasanya tore-tore pada tepi daun dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah tepi daun dengan tore yang merdeka, dan yang kedua adalah tepi daun dengan tore yang tidak merdeka. Kita masuk pada poin yang pertama, tepi daun dengan tore yang merdeka. Tepi daun dengan tore yang merdeka banyak pula ragamnya. Namun yang sering kita jumpai adalah tepi daun yang dinamakan dengan yang pertama, tepi daun bergerigi atau seratus jika sinus dan angulusnya sama-sama lancip. Yang kedua adalah bergerigi ganda atau rangkap, disebut dengan biseratus, yaitu tepi daun seperti di atas tetapi angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi lagi. Yang ketiga adalah bergerigi atau dentatus, jika sinusnya tumpul sedangkan angulusnya lancip. Yang keempat adalah bergeringgit atau krenatus, kebalikan dari bergerigi, jika sinusnya tajam, maka angulusnya akan tumpul. Yang kelima adalah berombak, atau repandus, jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul. Yang kedua adalah tepi daun dengan tore tidak merdeka. Berdasarkan dalamnya torehan pada tepian daun dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama berlekuk atau lobatus. Dikatakan berlekuk jika dalamnya torehan kurang dari setengah panjang tulang-tulang yang terdapat di kanan kirinya. Yang kedua adalah bercangap atau visus, jika dalamnya torehan sampai setengah panjang tulang daun di kanan kirinya. Yang ketiga adalah yang berbagi atau partisus, jika dalamnya torehan melebihi setengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Daun dapat dibedakan berdasarkan tepinya menjadi 6 macam, yaitu yang pertama berlekuk menyirip atau pinnatilobus, jika tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip. Yang kedua adalah bercangap menyirip atau pinnatividus, yaitu dengan tepi bercangap sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menyirip. Yang ketiga adalah berbagi menyirip atau pinnatipartipus, tetapi dengan tepi berbagi dengan susunan tulang yang menyirip. Yang keempat adalah berlekuk menjari atau palmatilobus, dengan tepi berlekuk dan susunan tulang menjari. Yang kelima adalah bercangap menjari dengan atau palmatefidus, yaitu tepi bercangap dengan susunan tulang menjari. Yang keenam adalah berbagi menjari atau palmatipartitus dengan tepi berbagi dan susunan tulang yang menjari. Dalam pengamatan pada praktikum kali ini mengenai margofoli atau tepian daun, kami menggunakan 4 objek, yaitu yang pertama daun nangka, yang kedua daun jara atau terong, yang keempat daun kelui atau Ricinus communis, yang keempat adalah ubi kayu. Dari hasil pengamatan kami pada daun nangka, tepi daun pada daun nangka tidak memiliki tore daun, sehingga tidak terdapat sinus dan angulusnya. Daun nangka tergolong daun dengan tepian daun rata atau integer. Pada pengamatan kami pada daun jara atau terong, tepi daun pada daun jara dan terong termasuk daun dengan tepian berbentuk berlekuk menyirip atau pinnatilobus, di mana tepian berlekuk mengikuti susunan daun yang menyirip. Tidak terdapat sinus dan angulus karena bangun asli daun tidak tampak dan tidak sama lagi. Dari hasil pengamatan kami pada daun Ricinus communis atau daun kelui,
Tepi daun pada Ricinus communis termasuk daun dengan tepian berbentuk bercangap menjari atau palma tifidus, dengan tepian daun berbentuk bercangap dan susunan tulang daun menjari. Tidak terdapat sinus dan angulus karena bangun susunan asli daun tidak tampak dan tidak sama lagi. Dari hasil pengamatan kami pada daun ubi kayu, tepi daun pada daun ubi kayu termasuk tepi daun berbentuk berbagi menjari atau palma tripartitus, dengan tepian daun yang terbagi dan susunan tulang daun berbentuk menjari. Tidak memiliki sinus dan angulus lagi karena bangun asli dan daun sudah tidak nampak dan tidak sama lagi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tulang daun atau nervatio. Fungsi tulang daun bagi tumbuhan yaitu yang pertama memberi kekuatan pada tumbuhan dan sebagai jalan transportasi zat-zat dari akar dan hasil asimilasi daun ke bagian tumbuhan lain. Bagian-bagian dari tulang daun ada 3 macam. Yang pertama, ibu tulang atau costa, yaitu tulang daun terbesar, merupakan terusan tangkai daun dan terletak di tengah-tengah membujur ke daun. Yang kedua adalah tulang cabang atau nervus lateralis, yaitu tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang tadi. Yang ketiga adalah urat daun atau vena, merupakan tulang cabang yang lebih kecil dan lebih lembut berbentuk jala atau kisi. Berdasarkan susunannya, tulang pada daun dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bertulang menyirip atau peninervis. Jika daun memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang muncul cabang tulang sehingga susunannya mirip seperti tulang ikan. Yang kedua adalah bertulang menjari atau palminervis. Jika dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memancar seperti jari-jari tangan. Jumlah tulang ini lazimnya adalah ganjil, yaitu di tengah yang paling besar dan yang paling panjang, sedangkan makin ke samping dia semakin pendek. Yang ketiga adalah bertulang melengkung atau cervinervis. Jika daun memiliki beberapa tulang besar dengan satu yang paling besar di tengah dan lainnya menuju ke arah awal kembali ke satu arah yaitu ujung daun. Yang keempat, bertulang sejajar atau rectinervis. Biasanya terdapat pada daun bangun garis atau bangun pita yang memiliki satu tulang di tengah yang besar membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan semuanya memiliki arah yang sejajar dengan ibu tulang tadi. Semua tulang berasal dari pangkal ibu tulang, kemudian bertemu kembali pada ujung daun. Dalam praktikum pengamatan pada nervatio atau tulang daun kali ini, kami menggunakan 4 objek. Yang pertama adalah daun mangga, yang kedua daun pepaya, yang ketiga daun lada atau sirih atau senduduk, yang keempat adalah daun tebu. Berdasarkan pengamatan kami pada daun mangga, tulang daun pada mangga tergolong tulang daun menyirip atau peninervis, di mana ibu tulang berjalan dari pangkal ke ujung daun dengan tulang cabang muncul dari ibu tulang seperti pada ikan. Dari hasil pengamatan kami pada daun pepaya, tulang daun pepaya tergolong tulang daun menjari atau palminervis, di mana muncul beberapa tulang dari ujung tangkai daun dengan jumlah ganjil, biasanya dengan yang paling tengah lebih tinggi dan besar. Hasil pengamatan kami pada daun lada atau sirih atau senduduk, tulang daun sirih tergolong tulang daun melengkung atau cervinervis, di mana memiliki beberapa tulang besar dengan satu di tengah yang paling besar menuju ke ujung daun, hingga selain tulang yang di tengah, semua tulangnya kelihatan melengkung. Yang terakhir, pada daun tebu. Daun tebu memiliki tulang daun tulang sejajar atau rectinervis, di mana terdapat beberapa tulang besar dengan satu di tengah yang paling besar berjajar menuju daun dengan tulang yang terlihat lurus. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu permukaan daun. Umumnya warna daun pada sisi atas dan sisi bawah daun berbeda. Biasanya sisi atas tampak lebih hijau, lebih licin dan mengkilap jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Perbedaan warna ini disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas dibandingkan dengan lapisan bawah daun. Kadang, pada permukaan daun terdapat alat-alat tambahan berupa sisik-sisik, rambut-rambut, duri, dan sebagainya. Dari hal tersebut, keadaan permukaan daun dapat dibedakan menjadi 9 macam. Yang pertama, licin atau levis. Keadaan licin atau levis dibagikan menjadi 3 macam juga, yaitu yang pertama mengkilat atau nitidus, yang kedua suram atau opacus, dan yang ketiga berselaput lilin atau proinosus.
Yang kedua adalah gundul atau glaber. Yang ketiga kasap atau skaber. Yang keempat berkerut atau rugosus. Yang kelima adalah berbingkul-bingkul atau bulatus, seperti berkeriput tetapi kerutannya lebih besar. Yang keenam adalah berbulu atau pilosus dengan bulu halus dan jarang. Yang ketujuh adalah berbulu halus dan rapat atau pilosus. Yang kedelapan adalah berbulu kasar atau hispidus, bulu kaku dan jika diraba terasa kasar. Yang kesembilan atau terakhir adalah bersisik atau lepus. Pada praktikum pengamatan kami terhadap permukaan daun kali ini, kami menggunakan 6 objek. Yang pertama adalah daun kopi, yang kedua daun ketela rambat, yang ketiga daun pisang, yang keempat daun jati, yang kelima daun jambu air, yang keenam daun durian. Dari hasil pengamatan kami pada daun kopi memiliki permukaan daun licin atau leaves yang terlihat mengkilat atau nitidus pada permukaan atasnya. Dari hasil pengamatan kami pada daun ketela rambat memiliki permukaan daun licin atau leaves dengan permukaan yang terlihat suram atau opakus. Dari hasil pengamatan kami pada daun pisang memiliki permukaan licin atau leaves dan terdapat beberapa lapisan lilin atau pruinosus pada daun pisang di sisi bagian bawahnya. Dari hasil pengamatan kami pada daun jati, permukaan daun jati termasuk permukaan daun kasap atau skaber, di mana ketika diraba terasa kasar namun tidak berbulu. Dari hasil pengamatan kami pada daun jambu air, permukaan daun jambu air tergolong permukaan daun gundul atau glaber, di mana tidak kasar, tidak mengkilap, namun tidak berbulu. Dari hasil pengamatan kami pada daun durian, permukaan daun durian bagian bawah tergolong permukaan daun bersisik atau lepidus, di mana ketika diraba, permukaan daun bagian bawahnya terasa bersisik, berbeda dengan permukaan bagian atasnya yang terlihat licin. Cukup sekian hasil pengamatan kami pada praktikum yang keempat kali ini. Semoga hasil pengamatan kami ini dapat bermanfaat untuk pengamatan-pengamatan berikutnya dari teman-teman sekalian. Segala kesalahan kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom.